Sebenarnya banyak orang berpikir bahwasanya museum itu adalah tempat yang kuno, tidak menarik. Oh, ternyata bekerja di museum itu nggak hanya nunggu di front office, kemudian guiding, kemudian selesai nggak ada apa-apa. Untuk pertama, mungkin mereka bertanya ya, di museum tuh kerjanya ngapain gitu. Jadi menurut saya itu karena sejalan ya dengan apa yang dikatakan hati saya dan keinginan saya untuk bisa mengabdi terus kepada masyarakat tersalurkan dari beberapa hal-hal yang saya kerjakan di museum. Nama saya Wina Sulistyo, biasa dipanggil Wina. Saya asal daerah dari Wonogiri, tapi untuk saat ini domisilinya di Blok O, Banguntapan, Bantul. Dan saya bekerja sebagai staf divisi Humas dan juga Tata Kelola di Museum UGM. Untuk bekerja saya sudah sekitar mau 3 tahun. Sebenarnya banyak orang berpikir bahwasanya museum itu adalah tempat yang kuno, tidak menarik. Kemudian juga orang-orang kayak berpikir museum itu apa sih? Bahkan banyak orang berpikir kalau bekerja di museum itu disepelekan begitu. Bahwasanya ternyata saya tahu karena di arkeologi saya mendapatkan mata kuliah yaitu ada pengantar museologi. Dari situ saya tahu sebenarnya museum itu bekerja sebagai apa, kemudian fungsinya apa, kemudian harus memanfaatkan barang-barang yang kuno itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi lebih kepada public service sebenarnya. Jadi ya memaksimalkan potensi dan juga ingin merubah sebenarnya stigma kalau museum itu sesuatu yang nggak keren gitu. Sebenarnya saya ingin bekerja di museum itu semenjak 2018. Saya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang memang diwajibkan dari kampus sebagai salah satu program pengabdian masyarakat ya. Dan waktu itu saya ditempatkan di yang sangat terpencil, yaitu di Kabupaten Asmat. Ternyata budaya etniknya mereka, kemudian hasil-hasil budaya berupa artefak dan sebagainya itu sangat-sangat berharga dan juga mempunyai nilai penting gitu. Tapi mereka bisa memanfaatkan hal-hal yang bersifat budaya bendawi itu tadi menjadi sebuah punya nilai ekonomi. Jadi adanya pengelolaan warisan budaya dan sebagainya. Dan mereka mengelola itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di museum. Akhirnya saya menemukan yang namanya Museum Kebudayaan dan juga Kemajuan Asmat. Jadi mereka mengelola kebudayaan untuk bisa memajukan masyarakat Asmat dari segi sosial, dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Ya mulai dari situ saya, ternyata bekerja di museum itu nggak hanya nunggu di front office, kemudian guiding, kemudian selesai nggak ada apa-apa. Tapi memang kita punya misi yang lain dan menurut saya itu sebuah misi yang sangat bagus dan mulia ya, yaitu menjaga bahwasanya budaya yang ada di masyarakat itu harus bisa terus tergenerasi. Untuk pertama, mungkin mereka bertanya ya, di museum tuh kerjanya ngapain gitu. Pasti semua orang menanyakan hal yang sama gitu. Dan kemudian mungkin orang-orang juga menganggap bahwasanya di museum, iya. Terus kalau nggak ada pengunjung ngapain gitu? Ya sebenarnya yang pertama adalah bingung bagaimana cara menjelaskannya. Tapi beberapa mungkin teman-teman yang berlatar belakang sama dari arkeologi, sejarah, antropologi dan lain sebagainya, malah mereka tertarik sebenarnya pengen masuk ke dalam museum. Jadi pengen bekerja di dalam museum. Tapi kalau terkait dengan misalkan orang tua bertanya dan sebagainya ya menjelaskannya sedikit demi sedikit. Dan juga bagaimana caranya supaya mereka paham ya diajak ke sini sebenarnya. Jadi beberapa kali memang mungkin beberapa saudara saya, kemudian ibu, kemudian nenek dan lain sebagainya akhirnya penasaran. Sebenarnya beberapa tahun itu setelah saya lulus, saya kan belum langsung bekerja di museum. Saya mulai meniti karir saya
sebagai asisten dosen pribadi dari yang sekarang menjadi ketua pengelola Museum UGM. Jadi mulai dari sana saya diperkenalkan oleh Ibu Ania. Jadi bekerja di museum itu seperti ini. Nanti ada hal-hal yang harus dicapai itu seperti ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu saya belajar dan saya menemukan diri saya gitu. Oh ternyata saya bekerja di museum itu sesuai passion saya gitu. Niat saya untuk bisa mengabdi ke masyarakat, jadi social servicer gitu ya, bisa tersalurkan gitu. Karena di dalam museum tuh saya banyak bertemu dengan banyak orang yang mungkin memiliki gimana ya caranya kalau saya tuh pengen mengembangkan ini di desa budaya saya, di desa wisata saya, kemudian tapi bermula atau bermuara dari museum gitu. Nah jadi hal-hal yang sebenarnya di museum itu saya bisa menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat maupun menjawab berbagai masalah sosial itu berdasarkan dari museum, karena di dalam museum itu sebenarnya sumber inspirasi ya. Jadi mulai dari misalkan kita punya koleksi yang namanya Tungku Hemat Energi dari Profesor Herman Johannes. Nah saya belajar banyak sebenarnya dari setiap koleksi itu, karena apalagi saya bekerja di dalam museum yang sifatnya museum universitas, jadi bukan museum yang seni budaya atau museum yang pariwisata dan lain sebagainya, tapi museum yang memang dia secara akademis sangat kuat. Jadi menurut saya itu karena sejalan ya dengan apa yang dikatakan hati saya dan keinginan saya untuk bisa mengabdi terus kepada masyarakat tersalurkan dari beberapa hal-hal yang saya kerjakan di museum. Perkembangan museum itu bertahap, benar-benar bertahap. Mungkin dari setelah COVID ya, mungkin sebelum COVID itu banyak museum-museum itu orientasinya kepada sektor pariwisata. Jadi memang sebagai tujuan pariwisata, kemudian bagaimana mereka itu bisa menjadi sebuah spot yang instagramable gitu kan. Jadi setelah COVID, karena COVID ditutup, pengunjung tidak boleh seenaknya keluar masuk ke museum, itu sebenarnya mengubah yang namanya bisa dikatakan konsep museum ya. Jadi yang awalnya tourism oriented gitu, kita lebih kepada bagaimana bisa si museum ini tanpa dikunjungi bisa mengedukasi. Jadi muncullah yang namanya perubahan dari museum yang lebih ke sektor pariwisata untuk pengunjung, akhirnya berubah menjadi tempat inspirasi dan juga edukasi gitu. Jadi kita banyak berkembang sih. Jadi COVID itu ada berkahnya juga ya, ternyata bagaimana kita bisa mengembangkan museum itu dari sisi-sisi edukasinya. Jadi tersampaikan walaupun orang-orang yang ada di sekitar tidak bisa pergi ke museum karena adanya social distancing, kemudian adanya isolasi dan sebagainya, tidak boleh pergi ke tempat-tempat umum. Nah itu membuka kesempatan kita untuk berinovasi, bagaimana bisa tetap melayani publik, keingintahuan mereka terhadap museum. Jadi museum berkembang sejak saat setelah COVID dan juga masa COVID ini mereka sangat-sangat transisi ya, putar otak, menguras tenaga, bagaimana caranya supaya pengunjung museum itu tetap bisa memberikan intinya sumbangsih untuk museum lah sebagai pengunjung dan lain sebagainya. Ya, kalau dari tahun setelah COVID itu museum sudah merambah ke dunia digital, itu sudah meningkat sangat pesat penggunaan metode digital dan sebagainya, bahwa di Museum UGM itu juga kita menggunakan yang namanya akhirnya menggunakan fasilitas-fasilitas berbau digital seperti 360 virtual tour, kemudian ada Museum Automatic Gate Plus. Nah, jadi basicnya pengembangan teknologi menggunakan smartphone. Begitu. Nah, untuk tahun 2024 ini kita kan baru 2 bulan ya memasuki 2024, tapi memang concern kita dari tahun 2023 itu lebih mengembangkan kepada sisi edukasi. Begitu. Jadi untuk tahun 2024 nanti akan menambah beberapa pengembangan yang berbasis teknologi, tapi tidak melupakan sisi edukasi dan juga turismenya.
saya bekerja di divisi Humas dan juga Tata Kelola Museum, jadi lebih kepada membangun jejaring ya sebenarnya, membangun jejaring antara Museum UGM dengan museum-museum yang lain yang ada di luar UGM maupun museum-museum yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada sendiri. Jadi lebih kepada keaktifan saya ketika membawa Museum UGM ini ke forum-forum, semisal Forum Komunikasi Museum Kabupaten Sleman, kemudian ada Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga bagaimana sebenarnya saya ini membawa Museum UGM ini sebagai konsultan atau penasehat dari Museum Kebudayaan dan juga Kemajuan Asmat. Kemudian untuk tata kelola sendiri ya lebih kepada manajemen museum begitu. Jadi ya mengatur terkait dengan administratif dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Pengalaman dan juga hal-hal yang mungkin saya dapatkan dari profesi saya sebagai seorang staf museum di Museum UGM banyak sekali. Yang pertama, lingkungan kerja yang memang menurut saya sangat-sangat sehat. Jadi semua orang memiliki tupoksi masing-masing dan mengerti pekerjaan masing-masing, karena mungkin kita backgroundnya sama-sama dari bidang studi arkeologi ya, tapi memang minat kajian setiap orang itu ada yang berbeda-beda. Ada kalau saya mungkin ke pengelolaan warisan budaya, kemudian kalau mungkin teman-teman yang lain ada yang dari museologi, ada yang dari kajian arkeologi murni. Nah, hal-hal yang demikian, perbedaan spesifikasi bidang minat kajian ini yang membawa sebenarnya keanekaragaman ide dan juga inovasi dan kreativitas di dalam Museum UGM. Jadi pikiran-pikiran itu yang kemudian banyak memberikan pengalaman-pengalaman dan juga masukan-masukan yang sebenarnya membangun untuk diri kita sendiri sebenarnya begitu, untuk profesi kita yang sebenarnya nggak cuma di dalam museum tapi juga bisa diimplementasikan di luar museum. Jadi karena museum ini tadi kembali lagi ya, bahwasanya museum adalah tempat di mana budaya masyarakat itu mencoba dilindungi dan juga dilestarikan di dalam museum. Jadi sebenarnya hal-hal yang di dalam museum itu bersifatnya berasal dari masyarakat juga. Jadi bagaimana koleksi-koleksi museum ini dilindungi, kemudian dirawat, kemudian dipresentasikan, dipamerkan sehingga jadi sedemikian cantiknya, itu memang semuanya bersumber dari masyarakat. Jadi kita memiliki tujuan untuk bagaimana itu bisa kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk lain, yaitu dalam hal-hal atau program-program yang sifatnya mampu membantu ataupun meningkatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Banyak hal program-program misalkan seperti workshop dan lain sebagainya yang kita adakan di Museum UGM ini untuk dapat memberikan edukasi ke masyarakat. Misalkan bagaimana cara merawat yang namanya koleksi museum gitu. Tapi misalkan kita ngambil temanya koleksi-koleksi yang berasalkan dari kain atau kayu gitu. Nah, dari ilmu-ilmu museologi itu akhirnya kita buka workshop umum untuk orang atau untuk masyarakat secara umum, dan mereka bisa mengimplementasikan itu untuk merawat dan juga mengkonservasi secara mandiri dan sederhana. Misalkan orang-orang punya kain kuno tinggalan dari neneknya, kakeknya dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu yang demikian yang kita dapatkan dari bidang museum itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwasanya museum itu adalah ilmu yang bisa dipelajari dan juga bisa diimplementasikan kepada semua orang. Mimpi saya untuk bisa berkontribusi bagi perkembangan museum itu sangat besar. Yang pertama, saya punya mimpi untuk bisa sekolah lagi. Jadi setelah mungkin nanti lulus S2, kalau bisa ya, saya punya mimpi untuk bisa melanjutkan ke S3. Jadi sebenarnya kita memperkaya ilmu kita itu jangan sampai hanya kita manfaatkan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari berbagai sumber, berbagai bidang, berbagai jenjang pendidikan, itu harus bisa diimplementasikan dan juga dikembalikan kepada masyarakat. Jadi mimpi saya dan cita-cita saya kalau ditanya tentang bagaimana bisa memberikan sumbangsih ke museum, ya
saya ingin lanjut kuliah lagi, kemudian ingin mengimplementasikan hal-hal yang saya pelajari itu untuk perkembangan museum, karena menurut saya saat ini museum itu butuh orang-orang yang memang concern dan juga passion di bidang museum. Jadi mungkin saat ini sumber daya museum itu sangat masih kurang ya. Jadi beberapa orang-orang yang memang bekerja di museum itu sebatas pemerhati museum, tapi di dalam museum itu sendiri ada yang namanya kegiatan konservasi, kegiatan kurasi, dan itu membutuhkan basic-basic akademis atau skill akademis yang cukup. Saya mengharapkan museum itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Jadi jangan segmented kepada orang-orang yang mencintai budaya dan juga barang kuno gitu. Tapi bagaimana sebenarnya museum ini juga able, jadi untuk semua kalangan. Jadi kalau kita itu sudah pendekatan ya kepada anak-anak yang sedari usia TK itu kita sudah pendekatan dengan media-media edukasi yang menarik untuk anak-anak. Jadi museum harus memiliki tekad untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi memang harus berangkat dari museumnya itu sendiri sebenarnya, bukan yang masyarakatnya yang kemudian kita menunggu masyarakat untuk datang ke kita, tapi kita yang harus punya tekad untuk bisa mendatangkan masyarakat yang banyak itu kepada kita. Jadi pembahasan isu-isu yang mungkin isu-isu sosial, isu-isu terkini dan sebagainya yang kita hubungkan sebenarnya dengan museum itu bisa menjadi salah satu media bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kegembiraan saya ketika setelah menjadi staf di Museum UGM ya, itu lebih kepada ternyata saya bisa mengimplementasikan 3 pilar tersebut gitu untuk masyarakat. Jadi dari sisi pendidikannya, misalkan ada kita sebagai media perkuliahan juga bagi teman-teman yang berkuliah di lingkungan UGM. Jadi kita punya kesempatan nih, walaupun kita bukan dosen, kita secara administratif bukan dosen dan sebagainya, tapi karena kita memiliki skill permusiuman, akhirnya teman-teman yang kuliah untuk di Museum UGM dari berbagai minat kajian ya, akhirnya kita bisa memberikan ilmu kita, itu menyebarkan ilmu kita lewat kegiatan-kegiatan yang diadakan di Museum UGM. Kemudian dari segi penelitian, nah itu kita banyak sekali yang namanya penelitian terkait dengan koleksi, dan koleksi ini sangat berhubungan dengan masa lalu, sangat berhubungan dengan kenangan-kenangan tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Jadi terkadang saya juga sedikit terharu ya ketika ada keluarga dari tokoh UGM yang sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya datang ke Museum UGM karena tahu beberapa koleksi dari kerabat mereka tuh dipamerkan di Museum UGM. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara fisik maupun dilihat mata ya, tapi ada kepuasan-kepuasan yang memang ternyata dari benda yang dikira orang tuh nggak ada nilainya, tapi ternyata itu menjalin kekerabatan, kekeluargaan yang kuat yang selama ini sudah mungkin hilang ataupun nggak bisa dirasakan kembali. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk yang kegiatan pengabdian masyarakat ya itu tadi, ternyata museum itu impact-nya terhadap masyarakat itu sangat besar karena budaya yang ada di museum itu dilahirkan dari masyarakat begitu. Jadi masyarakat harus mengingat budaya mereka dan sebagainya itu karena ada museum itu, karena museum yang tetap menjaga merawat nilainya, barangnya dan lain sebagainya. Kalau untuk tantangannya sendiri itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mengamankan posisi museum untuk tetap eksis ya di tengah masyarakat yang memang secara perkembangan cukup sangat pesat, mulai dari industri 4.0 sampai sekarang society 5.0 dan sebagainya. Mungkin nanti setelah ini akan ada masa era yang bagaimana lagi. Jadi tantangannya lebih bagaimana sebenarnya membawa museum ini tuh untuk bisa masuk ke dalam berbagai zaman dan juga berbagai macam audiens kategori pengunjung gitu. Kadang kan kita
bertemu dengan pengunjung-pengunjung yang misalkan sudah usia mohon maaf 60, 70. Nah, mereka tuh inginnya kan flashback gitu. Jadi hal-hal kuno, mereka kan inginnya hal-hal kuno, cerita-cerita peristiwa sejarah yang memang sangat memorable bagi beliau gitu. Tapi kita akan berbeda ketika di hari yang sama, di jam yang berbeda kita bertemu dengan anak-anak generasi Z, generasi strawberry dan lain sebagainya, yang memang mereka itu lebih ke sisi estetik. Mereka tidak terlalu ingin tahu terkait dengan sejarah yang berat-berat gitu. Itu sebenarnya kita lebih ke di switch sebenarnya, mulai dari kita membahas memori-memori masa lalu yang sifatnya sangat berat dan juga terkadang terbawa suasana ya begitu. Akhirnya kita bertemu dengan masyarakat atau anak-anak milenial yang memang ingin sisi estetik dari museum itu sendiri. Jadi tantangannya sebenarnya untuk mengemas museum untuk bisa berada di semua zaman gitu. Pentingnya melestarikan museum, tapi ini mungkin membahas fakta dulu satu. Orang-orang itu pasti ke museum itu minimal 2 kali dalam seumur hidup. Yang pertama ketika waktu kecil, mungkin study tour dan sebagainya. Yang kedua adalah mungkin mengajak anaknya untuk pergi ke museum. Jadi mungkin manusia itu akan minimal, kalau saya melihat ya, minimal akan berkunjung ke museum selama 2 kali dalam seumur hidup. Jadi pentingnya melestarikan museum itu apa sebenarnya? Jadi supaya kita tidak kehilangan jati diri. Jadi kalau kita melihat budaya itu adalah sebuah jati diri, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah budaya. Bagaimana kita menggunakan kacamata, bagaimana kita menggunakan jam tangan dan sebagainya, itu adalah budaya. Dan budaya itu memiliki ciri khas. Jadi kalau misalkan setiap orang itu menggunakan jam tangan, kan ada yang di kiri, ada yang kanan dan sebagainya. Jadi ciri khas budaya dari suatu komunitas, masyarakat dan sebagainya itu biasanya akan menjadi simbol bahwasanya mereka itu adalah kelompok ataupun etnik tersebut. Jadi menurut saya ketika kamu ingin tahu jati diri kamu, kamu itu orang Indonesia atau bukan, kamu berbudaya Indonesia dan sebagainya, kunjungilah museum. Dan yang paling di highlight mungkin ini mungkin untuk pengelola museum ya, kenapa museum itu harus dilestarikan, karena sebenarnya narasi budaya itu sendiri yang menjadi hal yang sangat penting untuk dilestarikan, supaya ya masyarakat kalau ingin tahu, mencari sesuatu terkait dengan budayanya, museum bisa menjawab itu. Untuk terlibat mungkin lebih kepada sebenarnya bagaimana kita memperkuat branding dari museum itu sendiri. Jadi kita juga membuka program-program yang itu bisa memfasilitasi sebenarnya bagaimana ide-ide anak-anak muda yang zaman sekarang yang sangat gila teknologi ya begitu. Jadi beberapa hal terkait dengan program pengembangan museum itu sendiri, kalau di Museum UGM kita ada yang namanya magang. Jadi program magang di museum dengan kita mengambil yang namanya project based case. Jadi teman-teman yang ingin magang bisa mengajukan proposal terkait dengan project apa yang ingin dibuat. Jadi kita tidak menuntut mahasiswa ataupun teman-teman kaum milenial yang ingin mungkin mencoba berkarir di museum itu kita yang menentukan gitu. Jadi kalau memang passionnya mereka di museum tapi bidang digital, ya kita arahkan saja. Oh ya udah, berarti kamu silahkan membuat program yang memang basicnya sesuai dengan minatmu. Kalau kamu pengen digital dan sebagainya, nggak apa-apa. Akhirnya kemarin ada dari mahasiswa magang, mereka karena pengennya bergerak di digital gitu, akhirnya membuat yang namanya program podcast. Podcast yang namanya Siar Musik. Jadi sebenarnya museum ini sendiri tidak boleh mengekang ide-ide yang memang mungkin sedikit bertentangan dengan museum begitu. Tapi bagaimana sebenarnya hal-hal yang bertentangan ini bisa kita fasilitasi supaya, atau kita jembatani supaya hal-hal yang memang menjadi passion dari anak-anak muda yang saat ini itu bisa
tetap apa ya istilahnya bisa diimplementasikan ke dalam museum. Jadi mereka juga punya kebanggaan sendiri gitu. Tipsnya yang pertama, ketika kamu ke museum, jangan langsung ingin memahami semuanya. Tapi cari mungkin satu barang aja pun nggak apa-apa. Dari sekian ratus yang ada di museum, satu barang yang mungkin membuat kamu tertarik. Itu tidak hanya pada lingkup museum aja sebenarnya. Jadi mengerjakan sesuatu hal itu harus berdasarkan apa yang kita sukai gitu. Karena kalau misalkan kita nggak suka juga nggak mungkin kita akan bisa survive di bidang tersebut. Jadi kalau memang sejak awal teman-teman sudah mungkin suka dengan museum, nah ini lebih di intensitasnya untuk berkunjung ke museum harus bisa ditingkatkan lagi begitu. Kemudian untuk setiap harinya misalkan intensitasnya sudah ditingkatkan, curiosity-nya juga harus ditingkatkan. Jadi hal apa sih yang ingin diketahui lagi dari museum? Misalnya bisa berpindah-pindah museum, hari ini ke Museum UGM, besok ke Museum Sono Budoyo, besok ke Museum Ulen Sentalu. Jadi ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan terkait dengan intensitas kunjungan museum dan juga curiosity terkait dengan museum itu sendiri. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang memang sebenarnya hanya penasaran sebenarnya, tidak ingin bekerja di museum dan sebagainya, carilah hal yang memang satu aja nggak apa-apa. Kalau sukanya cuman aku suka nih foto-foto di museum dan sebagainya. Karena kesukaan foto di museum, karena museum estetik dan sebagainya, itu sebenarnya salah satu membuka pintu sebagai karir, jenjang karir di dalam museum. Bisa masuk ke media kreatif, masuk untuk bikin konten dan sebagainya. Ya mereka mengerjakan hal-hal yang mereka sukai. Jadi sebenarnya temukan dulu apa yang membuat kamu senang atau passionnya itu apa, kemudian baru direlatekan dengan museum. Jangan terbalik, jangan dipaksa untuk mencintai museum dulu baru kita ternyata aku bisa ya kerja di museum yang bagian ini aja lah gitu. Jangan ada kata aja lah. Jadi yang penting kita passionnya di mana, barulah kita melihat museum itu bisa menampung passion kita apa enggak.